Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes. Saya Ismiatun Wulandari dari SD Negeri Paku Jati 5. Saya Bunga Maratus Soliha dari SMK Negeri 1 Tonjong. Saya Mahdiatus Salami dari SMK Negeri 1 Tonjong. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Bunga. Waalaikumsalam Bu Ismi. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan coaching ya Bu, sesuai jadwal yang sudah kita tentukan. Iya Ibu, saya sudah siap. Kita langsung saja mulai ya Bu. Iya Ibu. Bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati? Yang ingin saya amati dalam observasi coaching ini adalah bagian dalam membuat alur pernyataan Tirta Ibu. Apakah pertanyaan yang saya buat sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian saya tentang kegiatan ini sangatlah membantu saya dalam menjadi coach Bu. Apalagi kegiatan pra-observasi dalam kegiatan coaching ini membuat saya tahu tujuan apa yang ingin saya capai dalam coaching ini. Apa harapan dari observer yang kita lakukan bersama ini Ibu? Harapan saya dari kegiatan observer ini saya dapat memperoleh masukan dari Ibu untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach dan memperbaiki kekurangan saya selama menjadi coach dari masukan yang Ibu berikan. Baik Ibu, semoga nanti lancar. Sekian Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Mahdi. Waalaikumsalam Bu Bunga. Bagaimana kabar Bu Mahdi hari ini? Kurang baik Bu Bunga. Terlalu banyak beban pikiran saya Bu. Adakah yang bisa saya bantu Bu? Soalnya saya lihat Bu Mahdi akhir-akhir ini seperti kelelahan sekali. Boleh Bu Bunga, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada saya. Sama-sama Ibu, fokus tujuan pembicaraan kita kali ini untuk berbagi ya Bu ya. Ya Bu. Kiranya apa yang ingin diceritakan oleh Bu Mahdi? Saya ingin menceritakan beban di hati saya Bu. Baik Ibu, saya siap mendengarkan. Masalah apa yang sedang dirasakan oleh Bu Mahdi? Masalah yang saya rasakan banyak tugas yang tidak dapat saya selesaikan Bu. Bahkan kemarin sempat ditegur karena belum mengumpulkan laporan kegiatan. Padahal sebentar lagi sudah mulai masuk. Jadi saya ada rasa takut tidak bisa maksimal dalam tugas utama saya Bu. Oh begitu ya Bu. Apakah Bu Mahdi sudah menelusuri penyebabnya? Sudah Bu, saya rasa karena semua tugas saya lakukan secara bersama-sama, tidak mengutamakan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Saya pikir ketika dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai dan saya ada waktu panjang untuk istirahat. Jadi mengenai penyelesaian tugas ya Bu, kira-kira apa kondisi yang ideal menurut Bu Mahdi? Menurut saya kondisi ideal harus dapat mengatur waktu dalam mengelola tugas saya dan membuat skala prioritas dan tetapkan target waktu dalam mengerjakan tugas Bu. Lalu agar kondisi ideal itu tercipta, adakah strategi yang dimiliki sama Bu Mahdi? Ada Bu, strategi yang saya lakukan agar kondisi ideal terlaksana dengan tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas. Harus dipahami mana deadline yang harus dikerjakan lebih awal, menentukan waktu dalam mengerjakan tugas, tidak menunda-nunda hingga mendekati batas waktu. Dalam membuat tugas, membuat lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan agar dapat fokus. Setelah selesai mengerjakan tugas, mungkin diperiksa ulang sama direvisi. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan dari strategi itu agar tercapai? Ukuran keberhasilan dari strategi yang akan saya lakukan pada saat saya mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak ada perbaikan dari tugas tersebut.
Baik. Nah, biasanya ya Bu ya, dalam perjalanan kan kita menemui hambatan. Bagaimana antisipasi Bu Mahdi ketika terjadi hambatan? Antisipasi ketika terjadi hambatan, saya harus melakukan rencana itu dengan strategis yang matang, Bu, dan melakukannya step by step. Ya, mungkin rencana tersebut bisa dilakukan dalam waktu dekat. Lalu komitmen atau hal apa yang harus dipersiapkan agar strategi itu bisa berjalan lancar? Ya, Bu Bunga, rencana tersebut akan segera dilakukan, mengingat tugas masih banyak ya Bu, sebelum yang belum diselesaikan, dan sebentar lagi masuk sekolah. Komitmen yang saya persiapkan agar strategi itu berjalan lancar adalah dengan selalu optimis dan konsisten. Baik Ibu, apakah Bu Mahdi memerlukan dukungan dari pihak lain? Sangat perlu dukungan seperti dukungan dari keluarga, rekan sejawat, siswa di lingkungan sekolah. Semoga yang direncanakan oleh Bu Mahdi bisa berjalan lancar, Ibu. Ya Bu, amin. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bu Mahdi setelah melakukan percakapan yang singkat ini dengan saya? Perasaan saya sangat lega dan pemikiran saya menjadi lebih terbuka setelah melakukan perbincangan dengan Bu Bunga. Terima kasih ya Bu Bunga. Baik, sama-sama Bu Mahdi. Saya pamit terlebih dulu ya Bu. Iya Bu Bunga. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik Ibu, sudah melakukan coaching tadi ya Bu. Jadi sekarang tinggal saya melakukan pasca observasi dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Iya Ibu. Langsung saja ya Bu Bunga, bagaimana Ibu menilai sendiri terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, penilaian tentang kegiatan coaching yang telah saya lakukan ini menurut saya berjalan dengan baik. Saya dan Koci melakukan perbincangan yang menarik dan Koci menemukan solusi dari masalah yang ada. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu sesuai dengan alur tirta. Ya, alhamdulillah Ibu. Jika kegiatan coaching itu tadi berjalan dengan baik, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian adalah dengan pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan alur tirta, dan dari pertanyaan tersebut, Koci menemukan solusi yang efektif untuk dilakukan dalam mengatasi masalahnya. Baiklah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, Ibu. Ya, dari pengamatan saya tadi, pada saat kegiatan coaching, Ibu melakukan dialog dengan Koci sudah sangat baik. Dengan menggunakan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, dan ada beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memancing Koci berpikir kritis dalam menentukan rencana, dalam memecahkan masalah yang dimiliki oleh Koci. Itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Yang awalnya hanya mengacu pada pertanyaan-pertanyaan sesuai alur tirta saja, Bu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih untuk penilaiannya. Jika apa yang sudah saya lakukan sudah baik menurut Ibu. Ya Ibu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Ibu. Seperti ketika Ibu memberikan pertanyaan untuk memancing Koci agar bisa merencanakan rencana aksinya dengan lebih mendalam lagi, serta dalam membuat pertanyaan yang lebih mendalam untuk memancing Koci lebih semangat dan optimis dalam bertanggung jawab untuk rencana aksinya. Terima kasih Ibu untuk masukannya. Masukannya saya bisa memotivasi saya untuk memperbaiki kekurangan saya dan mengoptimalkan hal yang sudah baik dari apa yang sudah saya lakukan. Hal ini bisa meningkatkan potensi diri saya, Bu. Ya, alhamdulillah Ibu. Jika apa yang saya sampaikan bisa Ibu terima dengan baik. Jadi, rencana tindakan untuk selanjutnya bagaimana, Bu Bunga? Rencana tindakan untuk selanjutnya, saya akan memperbaiki kecakapan saya dalam membuat pertanyaan dan berdialog dengan orang lain, agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi dalam membantu orang tersebut dalam memecahkan masalahnya.
Baiklah Ibu, jika seperti itu. Semangat untuk mengembangkan potensi diri Ibu ya Bu. Yang terakhir Bu, dari kegiatan ini apa yang Ibu peroleh? Dari kegiatan ini yang saya peroleh adalah pengalaman dan masukan yang baik yang bisa meningkatkan potensi diri saya, Bu. Banyak ilmu yang saya perlu ketika menjadi coach dan pada saat diobservasi oleh Ibu. Alhamdulillah Ibu, jika seperti itu. Alhamdulillah kegiatan observasi sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat baik untuk Ibu dan sayang Ibu. Saya izin pamit. Assalamualaikum Bu Bunga. Iya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam.